Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mulai ibadah kita pada Minggu Letare pagi ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian 565 ayat 1 sampai 2 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami, karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Kita dengarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat untuk kita minggu ini tertulis dalam hukum Taurat pertama sampai keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai ayat 22. Kita baca secara responsoria. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Cor Ina Maria.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Baiklah, akan saya bacakan warta pelayanan untuk Minggu tanggal 10 Maret 2024 untuk kita. Pertama, nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Letare yang artinya bersukacitalah senantiasa. Dengan topik Minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, baptisan kudus dewasa. Hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan baptisan kudus dewasa untuk 2 orang, yaitu yang pertama Jufli Heninda Gispana, yang kedua Nurwinda Yani Manik. Yang kedua, peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus untuk 4 orang anak yang telah mengikuti pembelajaran sidi, yaitu yang pertama Jupli Haninda Gispana, yang kedua Nurwinda Yani Manik, yang ketiga Riris Bernadetta Nababan, yang keempat, Philips Edward Sitorus. Yang ketiga, persembahan untuk HKBP Distrik 21 Banten. Hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop untuk anggaran HKBP Distrik 21 Banten sebagai persembahan pertukaran mimbar yang telah dilaksanakan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah, dan persembahan untuk HKBP Distrik 21 Banten dikumpulkan setelah khotbah ke depan. Yang keempat, pelantikan panitia tahun Ekumene Inklusif 2024. Hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 di ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelantikan panitia tahun Ekumene Inklusif tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2024, dan nama panitia terlampir. Yang kelima, rapat panitia tahun Ekumene Inklusif 2024 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 19 WIB bertempat di Sopo Saroha akan dilaksanakan rapat panitia tahun Ekumene Inklusif. Melalui ini diminta kepada seluruh panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Yang keenam, konven pelayan penuh waktu atau full timer pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di Gereja HKBP Kutabumi akan diadakan konven pelayan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB. Yang ketujuh, pelatihan petugas sound system pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2024 pukul 17 sampai dengan 19 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan pelatihan tenaga sound system. Melalui warta ini diminta kepada peserta yang sudah mendaftar untuk hadir sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023. Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 bertempat di Jadi Room Modern Golf Tangerang pukul 16 WIB akan diadakan ibadah dan ramah tamah pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023. Untuk itu melalui warta ini diundang seluruh panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023
panggilan Dagok Tiki atau full timer, dan per tahun menghadiri acara tersebut. Yang kesembilan, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Anggiat Panahatan Sinambela, Ibu Dos Maria Nenggolan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, week 10, NRJ 221546. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-10, Jemaat Baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Keluarga yang pertama, Bapak Wilando Situmorang, Ibu Idola Silaban beserta 2 orang anak yang datang dari HKBP Siganjur, Resort Srengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Bertempat tinggal di Kompleks Imigrasi Tanah Tinggi, Jalan Paspor 5, Blok D9 nomor 37, week 13, NRJ 241672. Yang kedua, Bapak Lambok Sianturi, Ibu Lisbeth Lumban Gaul, beserta 3 orang anak yang datang dari HKBP Kutabumi, Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan nomor 4, Perumahan Tangerang Kencana Residen, Blok B1, B7, Kelurahan Karangsari, week 7, NRJ 241673. Yang ke-11, Jemaat Pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 telah pindah huria keluarga Bapak Alex Bernard Sitorus, Ibu Maria Veronica Napitupulu beserta 1 orang anak, week 12, ke HKBP Lipo Karawaci, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. 12. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Juangga R. Simanjuntak, tutup usia 77 tahun, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, anggota jemaat week 35, meninggalkan istri Serepina Sibarani dan 2 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 13. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Tambahan atau perubahan, catatan, perubahan pertanyaan week 11 tercatat di warta di rumah keluarga DF Tupal PH Lumban Gaul N. Tioleni Simanjuntak, yang benar di rumah keluarga Benget Sitorus Ibu Rusli MP Sirait. Terima kasih. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Letare hari ini, yaitu Minggu Sukacita, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30 mengatakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara, ada pendapat bahwa dunia ini telah dipenuhi keegoisan, kebanggaan diri, supaya pribadi menjadi berhala, dan ada yang gila hormat, dan harus disembah, dipuja, dimuliakan. Dipenuhi oleh orang-orang egois. Menurut Alkitab, hal itu tidak benar. Karena dikatakan dalam Matius 13 ayat 30, biarkanlah ilalang itu tumbuh dengan padi. Berarti masih ada padi, ada yang baik. Memang ada yang jelek. Sampai hari penghakiman. Hanya di mana yang mau dipilih? Apakah manusia memilih menjadi padi atau ilalang yang merusak itu? Orang-orang percaya diharapkan menentukan sikapnya dengan baik. Dalam nas ini dibuka pertemuan antara murid Yohanes dengan Yohanes sendiri. Setelah mereka juga bertemu dengan orang Yahudi. Yang kita tahu orang Yahudi sebagian, ini sebagian bukan semua, ada yang sirik, ada yang mengalami post power syndrome, yaitu pengalaman ketika ada sesuatu yang lebih dari dirinya, mereka takut kehilangan jati diri. Sehingga mereka mencari cara, siapapun yang mau muncul melebihi dari mereka akan dicari, dikejar. Sampai Yesus pun disalibkan. Sampai Yesus pun disalibkan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian Yohanes untuk kedua kali, menurut kitab Yohanes ini, tentang Yesus Kristus. Pertama sekali bahwa Yohanes bersaksi
ketika Yesus mau dibaptis, saat itu ada orang-orang yang diutus oleh imam untuk menemui Yohanes. Apakah engkau Elia? Apakah engkau Nabi? Atau kamukah Mesias itu? Dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 itu begitu jelas dibukakan. Lalu Yohanes berkata, oh bukan aku. Aku yang membaptis kamu dengan air, dia yang membaptis kamu dengan roh. Lalu dipertegas menurut nats ini, dia akan semakin besar, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Luar biasa. Ada 3 sikap yang usil, ada 1 sikap yang melihat sesuatu dan mendengar sesuatu tetapi tidak mengerti. Disitulah kedudukan murid-murid Yohanes. Ada yang melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dan percaya sesuatu itu, itulah Yohanes. Tapi ada selalu mengganggu. Posisi yang 3 ini menggodok kehidupan mereka ketika bersama bertemu Tuhan Yesus. Maka diingatkan melalui nats ini, barang siapa menjadi anak-anak Tuhan, baiklah berbangga diri ketika dia dibenarkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan itu sendiri. Ada kawan mengatakan demikian sama saya, amang pendeta, pelayanan itu adalah kehormatan. Pelayanan itu bukan kuasa. Pelayanan itu adalah kehormatan dan anugerah Tuhan. Tanpa kecuali, apakah dia sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai jemaat yang melayani di instansi masing-masing, itu anugerah Tuhan. Setiap orang yang merasakan dan menerima kenyataan itu pasti selalu bersyukur dalam hidupnya. Dia tidak akan fokus kepada dirinya dalam arti harus dirinya yang wah, yang utama. Tapi dia melihat suatu kenyataan, dirinya dipakai oleh Tuhan menjadi alat. Alat memberitakan kebaikan dan menata dunia ini serta kehidupan. Itulah kuasa Tuhan yang dibawa bagi hidup kita manusia, ibu bapak, saudara-saudara. Yohanes Pembaptis, peribut Tuhan Yesus itu, yang memasang sirene di depan, dengan sangat lantangnya dia memberitahukan, aku di depan berjalan dengan sirene yang sangat tegas, suara yang berseru-seru di tempat sunyi. Di belakangku ada yang lebih besar. Bukan aku hanya memasang sirene bahwa ada yang lebih berkuasa dari diriku. Aku hanya utusannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pola berpikir demikian sangat baik di dalam kehidupan umat manusia dimanapun. Sekalipun mungkin sebagian ada orang mengatakan harus aku. Molo suau dak sau ulau non. Molo sotari dak guarhu tak sitong. Ikonau do. Ini memang yang sulit dibenahi bagi sebagian orang yang kadang hanya cinta diri, hanya narsis, hanya mengutamakan dirinya. Tapi kita tidak boleh lupa banyak pribadi yang masih mengutamakan kebaikan bagi sesama. Di manakah kita? Satu pertanyaan penting yang sering saya renungkan, kenapa bumi ini tidak hancur sampai sekarang? Kenapa bumi ini masih baik-baik saja? Kenapa gereja Tuhan ini masih berdiri? Kenapa kita masih boleh duduk bersama? Sekalipun kita mengalami sakit, penyakit, pergumulan dan banyak hal yang tidak dapat kita jangkau. Kenapa? Karena masih banyak orang baik yang mau berdoa untuk ibu bapak, saudara-saudara, dan untuk saya. Itu. Karena masih banyak orang baik yang mau berdoa untuk anak-anak kita bersama.
Karena masih banyak orang yang berdoa untuk pekerjaan kita. Karena masih banyak orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Itu yang saya alami bersama rekan saya yang dulu dia Naposo Bulung. Sekarang dia membuka yayasan bimbingan kasih. Di satu tempat, selepas rapat pendeta waktu itu saya berkunjung ke sana. Saya melihat pekerjaan yang luar biasa dia lakukan. Dia dulu seorang sopir angkot. Dan bahkan saya belajar membawa mobil dengan dia. Di satu pulau dulu seorang supir. Dan Naposo Bulung, coba bayangkan. Dan sekarang apa yang dilakukan? Begitu kami berpisah, dia pergi ke suatu tempat. Dia merawat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Dia mendekati satu-satu. Dan membawa ke suatu tempat. Dia awalnya banyak tantangan. Dari keluarga maupun dari masyarakat. Tapi puji Tuhan saya perhatikan sekarang. Berkembang dan sangat pesat. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu. Banyak yang dipulihkan. Karena mereka diperlakukan sebagai manusia. Mereka diajak berdoa. Mereka diajak bercocok tanam. Mereka diajak membuat bangku-bangku dari bambu. Mereka diajak hal-hal positif. Beternak. Orang yang mengalami gangguan jiwa. Kalau kata kasarnya yang sudah gila. Boleh sembuh. Oleh ketulusan kasih seorang Naposo Bulung itu. Saya bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Saya punya tanggung jawab abang untuk ini. Ini adalah kehormatan bagiku. Saya salut sama kamu. Saya sendiri sebagai pendeta belum melakukan ini. Ratusan sekarang di dalam yayasannya. Bukan hanya satu. Ratusan, bukan hanya satu. Kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke sana, boleh saya kasih tunjuk tempatnya. Benar-benar luar biasa. Orang-orang yang sudah dianggap buangan, tidak bermakna, menjadi pribadi yang berguna. Itulah arti kehadiran Tuhan di dunia ini. Ketika manusia tidak hanya menonjolkan dirinya, tapi dia mau hadir untuk membawa kesembuhan, kesetaraan hidup. Kenapa saya katakan kesetaraan hidup? Orang sering berpikir kesetaraan hidup itu hanya sama kerja, sama pangkat antara laki-laki dan perempuan. Sekalipun memang mitra, ternyata bukan di situ kesetaraan hidup. Kesetaraan hidup itu juga menyangkut kesehatan. Kesehatan bersama. Mengalami pemulihan bersama. Mengalami kesembuhan bersama. Itulah kesetaraan di dalam kasih Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara kita terpanggil untuk itu. Dengan melihat Yohanes yang merendahkan hatinya dan mengenal dirinya. Dia mau dan telah menerima itu. Dan dia mengatakan dia bersukacita atas itu. Sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ketika mendengar Yesus telah melayani. Sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang miring. Atau anggapan-anggapan yang kurang baik. Tapi Yohanes mengatakan sukacitaku itu penuh. Seperti teman atau sahabat mempelai laki-laki itu. Karena umat Tuhan dianggap sebagai mempelai perempuan. Dan Tuhan itu mempelai laki-laki. Dan para sahabat-sahabat ini teman. Mereka para hamba Tuhan adalah teman dari Yesus Kristus. Melakukan tugas mulia itu. Ibu bapak saudara-saudara. Tadi ada warta. Bahwa kita akan mengumpulkan persembahan untuk distrik 21 Banten. Itu aturan minggu lalu. Karena minggu lalu kita pertukaran mimbar. Dan ditetapkan hari ini.
ada pertanyaan begini. Ada sentralisasi HKBP, kok masih ada kita lakukan ini dan itu? Apakah itu bukan memberatkan gereja? Ibu Bapak, memang jangkauan HKBP mengadakan sentralisasi untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di HKBP. Itu satu. Tapi yang kedua, semua yang sekarang sedang berjalan ternyata belum sanggup memenuhi itu. Termasuk operasional distrik, operasional di resort. Jadi siapa yang memikirkan itu? Ya kita. Kita adalah HKBP. Kita adalah satu. Apakah orang lain kita mengajak? Mereka. Kita yang memikirkan itu. Itu tadi pelayanan. Saya sudah pernah menyampaikan di sini bagaimana sentralisasi itu menjangkau semua kalangan. Sekarang tingkat resort-resort. Ketika dulu resort-resort masih sulit. Masih pusing 7 keliling jemaat-jemaat yang tergabung dalam satu resort. Sekarang ditentukan oleh pusat, oh ini yang layak melayani dan ini kesejahteraan. Supaya apa? Ibu Bapak, bukan hanya untuk kesejahteraan para pelayan. Harus diimani itu kesejahteraan pelayanan secara utuh. Itu kesejahteraan pelayanan HKBP secara utuh. Karena kita HKBP utuh. Sekalipun ada 3.000 jemaat yang dulu sumber mata air itu 3.000 dan memikirkan dirinya sendiri, sekarang 3.000 sumber mata air itu disatukan untuk melayani semua. Ketika masih ada kendala, maka kita memikirkan secara bersama-sama. Itulah anak-anak Tuhan. Berpikir secara global dan kita bertindak di sini secara lokal untuk mendukung program itu dengan baik. Karena itu pelayanan Tuhan. Itu bukan hanya tanggung jawab preses. Itu bukan hanya tanggung jawab Eporus. Itu bukan hanya tanggung jawab Pendeta Budianto Silitonga. Karena itu sudah diputuskan di Sinode Godang HKBP. Kita bersama bertanggung jawab dan bersyukur untuk itu. Kalau dilibatkan ikut melayani di dalam hal tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan. Ayo, siapa mau ikut melayani, berikan dengan baik. Berapa yang bisa? Ayo. Bukan hanya nilai rupiah. Hatimu, doamu, kebaikan ibu bapak, ayo berikan. Kalau tidak sanggup, jangan paksa. Kalau sanggup, ayo bersama-sama. Kita sama-sama berdoa. Mari kita melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Jikalau kita bergandengan tangan dan memikirkan itu tanggung jawab kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Dan memikirkan itu sebagai anugerah Tuhan. Ketika saya, ibu bapak, saudara-saudara diberi kesempatan untuk melayani. Hanya dengan melalui kantong persembahan ini, kita sudah boleh melayani sampai ujung-ujung HKBP. Itu. Kita tidak capek lagi pulang kampung, mengundang para pelayan minum. Tapi begitu, tak, semua tersebar. Luar biasa Tuhan itu memberkati kita ibu bapak saudara-saudara. Sekali lagi, kalau materimu ada berikanlah. Kalau doamu ada berikanlah. Kalau hatimu ada berikanlah. Kalau belum ada jangan paksakan. Dan kita tidak perlu bersungut-sungut atas hal itu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin menjadi pergumulan dalam diri kita, mari kita melihat Yohanes. Aku pendahulu Tuhan, peribut Tuhan, aku dipakai oleh Tuhan memberitakan kebesarannya, maka aku mau bersyukur atas hal itu. Supaya setiap orang yang mendengarkan pemberitaannya benar-benar lebih dekat kepada Tuhan. Dan tidak mau mundur. Kuasa Tuhan harus diwartakan dan Tuhan tetap dimuliakan dimanapun ketika mendengarkan berita sukacita. Maka untuk itu jauh setiap egoisme,
Jauh setiap hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Jika Tuhan memberikan berkat bagi kita, kita bersyukur. Bukan hanya itu, tetapi juga kita bersyukur atas berkat pemberian Tuhan bagi siapapun di antara kita. Itu. Kalau tadi katakan dia sudah membaptis lebih banyak ke sana, Yohanes menjawab, memang dia yang lebih besar. Sekali lagi Ibu Bapak, kalau kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam diri kita, maka kita juga harus bersyukur atas berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan bagi siapapun di sekitar kita. Itulah tugas orang-orang percaya. Mari kita memberikan hati pikiran kita. Mari kita selalu menyembah Tuhan. Sediakanlah hidupmu, sediakanlah hatimu. Tuhan pasti pakai. Melalui apa? Anak-anakmu. Melalui apa? Melalui pekerjaanmu. Melalui apa? Melalui pergumulanmu. Melalui apa? Melalui kesenanganmu. Melalui apa? Melalui senyummu. Melalui apa Tuhan memakai? Melalui tangisanmu. Tapi tidak putus asa. Tuhan menyembuhkan. Tuhan menguatkan. Tuhan memberi semangat baru. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kami. Banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Mungkin kami boleh melihat dan mendengar. Tapi ada satu hal yang boleh kami syukuri. Ketika hamba-Mu Yohanes mendengar dan melihat, dia juga turut mengimani Engkau Tuhan yang dia layani. Engkau mengutusnya sebagai pendahulu, dan dia tidak membangga-banggakan dirinya sendiri, karena pelayanan yang dia miliki dia anggap adalah anugerah dan berkat Tuhan. Sebagai rasa syukur dalam dirinya, dia memberitakan kebesaran-Mu. Demikian kami juga bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan yang kami terima secara pribadi, di keluarga, di pekerjaan kami, di gerejamu, dimanapun Tuhan. Demikian juga kami bersyukur atas setiap anugerah dan berkat yang diterima oleh ibu bapak saudara-saudara kami di sekitar kami. Berikan kami ketenangan batin, kebaikan-kebaikan Engkau berikan boleh kami bagi secara bersama, dan kami saling menopang, saling mendoakan, menguatkan. Maka kami tiba pada suatu perkataan bersukacita. Di Minggu Letare, itulah hidup kami karena bersama Tuhan. Berkati ibu bapak saudara ini semua yang ada di rumahmu atau di tempat masing-masing. Berkati pekerjaan, berkati anak-anak yang sedang studi, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh. Berkati setiap keluarga yang mengharapkan keturunan. Tuhan, kami serahkan ke dalam genggaman kasih-Mu. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka, karena kami tahu Tuhan tetap bersama kami, seperti Tuhan tetap bersama Yohanes itu, dan Tuhan tetap bersama muridnya juga. Setelah mendengar penjelasan dari Yohanes, dan sukacita Yohanes penuh pasti mengalir bagi murid-murid yang dia kasihi. Demikian kami juga, sukacita kami penuh bersama Tuhan. Sebentar kami bertemu pisah dari rumahmu ini, berkati ibu bapak saudara-saudara ini dalam perjalanan, dalam setiap langkah hidup mereka. Sertai mereka Tuhan, orang-orang yang Engkau kasihi, para janda, para duda, yatim piatu, semuanya kami serahkan ke dalam genggaman kasih-Mu. Negara kami Indonesia, kami serahkan. Para pemimpin di dunia ini Tuhan, untuk menyuarakan, melakukan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Pakailah hidup kami,
Pakailah negara kami, pakailah gerejamu HKBP tetap menjadi saluran berkat. Pakailah HKBP Tangerang Kota, setiap jemaat yang ada di WIK, Engkau sertai Tuhan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur atas pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak saudara, sambil bernyanyi kita menyerahkan persembahan khusus untuk HKBP Distrik 21 Banten. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.